Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci, bab yang ke-6, yaitu babu nawaqidil wudhu'i, bab perkara yang membatalkan wudhu, hadis yang ke-65. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mendapati fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian ragu atasnya, akhraja minhu syai'un, keluar sesuatu darinya, amla, atau tidak, fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah keluar dari masjid atau meninggalkan masjid untuk mengambil wudhu, hatta yasma'a sautan, sampai kalian mendengar suaranya, au yajidarihan, atau mencium baunya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bisa difahami konteksnya? Kalau tidak difahami, saya ulangin sekali lagi. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya ada sesuatu. Misalkan waktu sholat perut ini terasa kayak brek-brek, kayak ada isinya, kayak ada apa, terasa tidak enak ya. Fa ashkala alaihi, kemudian ragu dengan brek-breknya ini tadi, akhraja minhu syai'un amla, kira-kira keluar sesuatu enggak dari dalam perut ini, utamanya adalah buang angin atau tidak. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka jangan keluar dari masjid untuk mengambil wudhu, hatta yasma'a sautan, hingga mendengar suaranya, au yajida rihan, atau mencium baunya. Jadi kalau perutnya brek-brek, nah ini ragu, ini saya batal wudhu apa enggak nih. Nah kalau misalkan muncul keraguan seperti itu, tidak usah meninggalkan masjid, kecuali dua alasan. Yang pertama yaitu kamu memang benar-benar dengar dengan jelas suaranya. Suara apa kira-kira? Suara buang angin. Atau tercium dengan jelas baunya. Bau apa? Ya kalau tidak bau kentut, ya ampasnya kentut. Kan tidak ada bunyinya, bisa ada baunya itu. Ya, itu kurang lebih. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Faham konteks bahasanya? Sekarang kita bahas syarahnya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang itu ragu-ragu dalam keadaan berhadas, ia tidak harus berwudu. Ia tetap sholat dalam keadaan kondisi yakin suci. Ia boleh batalkan jika yakin keluar hadas, bisa jadi dengan mendengar suara atau mencium bau. Karena setan itu mengganggu orang ibadah tuh, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang mungkin semuanya pernah ngalami, ketika sholat, kok perut saya kok tidak enak ya, jangan-jangan batal nih. Itu biasanya gangguan setan. Nah itu jangan berhenti kalau udah kondisi seperti itu. Pokoknya nggak kedengeran suaranya atau nggak kecium baunya, teruskan sholatnya. Tapi pastikan telinganya tidak pakai Walkman, hidungnya tidak pilek. Kalau hidungnya pilek kan nggak bisa nyium baunya ya. Kemudian yang kedua, hadis ini jadi kaidah penting, al-yaqinu la yazulu bisyak, artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, hendaklah tidak memperhatikan was-was, di mana setan berusaha menggoda lewat jalan ini. Setan menggoda agar bersuci, sholat dan ibadah kita menjadi rusak. Yang keempat, keluar kentut itu membatalkan wudhu. Nah sekarang syak dan waswasah. Syak dan waswasah, apa bedanya? Bedakan antara syak dan waswasah.
Syak merupakan kebimbangan antara terjadi atau tidaknya sesuatu yang kemungkinan keduanya seimbang, dan merupakan keyakinan keseimbangan yang sama kuat antara keduanya, tak ada kelebihan yang satu atas yang lain. Kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak ya? Ini imbang. Kamu bingung, ini beneran kentut apa enggak? Gitu loh. Nah, kalau kondisi seperti itu namanya syak. Kamu betul-betul bingung ini beneran kentut atau tidak. Sedangkan waswasah adalah bisikan jiwa dan setan yang tidak dilandaskan pada keyakinan dasar. Lain hal dengan syak yang dilandasi suatu keyakinan dasar. Karena syak, keyakinannya syak itu kalau kentut batal wudunya, maka itu syak. Tapi kalau tidak ada landasan dasarnya, hanya berdasarkan bisikan, maka dia masuk kategori waswasah. Contohnya waktu di kajian, tidurlah. Nah itu waswasah itu. Sudah ada dua yang mau tidur, ya. Itu waswasah itu. Sebab-sebab munculnya waswasah. Jadi penyebab kenapa muncul waswasah. Yang pertama, minimnya, ini dengerin ya, yang waswasah yang tidurlah terus tidur. Nah ini sebabnya nih, dengerin ya. Pertama, minimnya ilmu syar'i, yaitu pengetahuan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan ajaran para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau dilihat dari model-model yang suka tiduran, memang iya kayaknya. Minim pengetahuan. Yang kedua, lemahnya iman. Setan itu hanya mampu menguasai ahli maksiat, bukan menguasai orang-orang yang kuat imannya. Lalu terus kenapa Luqman bisa tidak ngantuk? Ya karena sudah temannya. Sesama teman tidak boleh mengganggu, ya. Yang ketiga, lalai dari mengingat Allah. Zikir itu mampu mengusir setan dan gangguan-gangguannya. Jadi orang yang bisa kena waswasah itu salah satu faktornya adalah lalai mengingat Allah, artinya jarang berzikir. Yang keempat, kelemahan akal. Yang memiliki akal sempurna akan selamat dari waswasah dengan karunia Allah. Kalau akalnya tidak sempurna, akhirnya gampang waswas. Yang kelima, tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan iman sempurna. Jadi pilih-pilihlah di dalam bergaul. Pilihlah teman, karena teman itu semakin menguatkan dan meyakinkan keimanan kita kalau temannya imannya kuat. Tapi kalau temannya imannya tidak kuat, ya kita juga akan ikutan lemah iman. Kecuali kalau dengan barokah kuatnya imanmu bisa mempengaruhi temanmu yang lemah imannya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sampai katut, sampai keikut dengan yang imannya lemah, nah itu lebih baik jangan bergaul. Yang keenam, tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ini 6 penyebab waswasah. Selanjutnya, gejala-gejala waswasah pada orang yang mengidapnya adalah: pertama, lama dalam melakukan istinja, wudhu atau mandi. Maksudnya lama itu bukan sekelen. Jadi maksudnya lama itu ketika kamu bersuci, kamu tuh was-was. Ini sudah suci apa enggak ya? Ini sudah bersih apa enggak ya? Sehingga kamu bersih-bersih itu sampai habis air 1 galon. Saking takutnya enggak suci. Ada yang model begitu. Atau wudhu. Wudhu itu was-was. Nawaitul wudhu'ah. Nawaitul. Terus seperti itu. Nah itu dia kena penyakit was-wasah. Atau mandi jinabah, itu saking was-wasnya sampai badan itu digosok berulang-ulang karena takut ada yang terlewat dari air. Itu namanya waswasah. Itu gejala-gejalanya. Yang kedua, mengulang-ulang wudhu, toharoh atau sholat, berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk bersuci, dan mengulangi ibadah-ibadah ini karena menganggapnya tidak sah. Pernah nemui orang sholat, usolli Allah, dari maghrib sampai isya tak remeh usolli menolong gitu. Nah itu menandakan dia sudah kena gejala waswasah. Nah ini ada satu cerita ya sebelum melanjutin ini. Pernah pada waktu bulan Ramadan, saya dengan almarhum bapak saya pulang perjalanan dari Jember ke Bondowoso. Menjelang mau buka puasa, saya masih nyampe di daerah perbatasan antara Jember dan Bondowoso.
Nah, akhirnya kita punya kebiasaan ketika masuk waktu berbuka puasa itu tidak langsung makan besar. Jadi kita batalkan dulu puasanya dengan minum yang manis-manis atau makan makanan yang manis dalam jumlah yang sedikit, kemudian kita sholat. Nah, setelah selesai sholat itulah baru kita makan makanan yang besar. Jadi makan nasi, makan ini setelah sholat. Nah, ini ketika di perjalanan kebetulan cuma punya air mineral. Minumlah saya berbagi dengan almarhum bapak saya. Masuk ke dalam masjid, kita mau sholat jamaah. Ini sederet kurang lebih ada sekitar 10 sampai 12 orang lah satu shaf itu. Imamnya tua, maju ke depan, usolli. Allah, yang namanya saya kan perut sudah lapar. Aduh, ini kok tepat imam yang was-was. Usolli. Allah, terus begitu. Sampai saya noleh ke papa. Dengan papa saya itu, papa saya ngajarin kalau ketemu imam begini, kamu jangan usolli dulu sampai imamnya itu betul-betul Allahu Akbar, baru kamu usolli. Soalnya kenapa? Kalau udah gitu, nolak tak beres pas, nolak usolli ya pas tak memare gitu loh. Jadi tunggu dulu pastikan sampai Allahu Akbar gitu. Nah, kemudian terusin usolli Allah. Rupanya di sebelah saya ada anak muda. Mungkin dia kesusu mau ketemu calon istrinya atau apa. Nggak sabar, kepak pas imam di depan ini. Dipukul, pak, nyorot ben, mundur. Apa mulai villa apa jeng, tak remare. Mau sholat nggak dimulai-mulai, mundur. Begitu mundur, noleh ke almarhum bapak saya. Bapak saya potongannya kan pakai jenggot kan soge gitu ya. Langsung ngomong, nyara kiai ajunan saya ngimami, mari kiai silahkan ngimami. Bapak saya noleh, kamu tanggung jawab. Kamu berani mundurkan imam, ya kamu yang jadi imam. Maju pas dia, dengan pedenya dia maju. Begitu maju dia, usolli fardhal maghribi. Allahu Akbar. Dalam hati saya gembira sudah. Alhamdulillah, sholat beneran ini sudah saya. Lah begitu saya mau usolli, mau Allah, kok imam yang di depan ini noleh ke belakang, ke makmum yang tua tadi itu. Terus ngomong, mohon apa, jeng engak ria sekalian cukup. Jadi kalau sholat itu seperti ini, satu kali takbir langsung jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca Al-Fatihah. Saya akhirnya dicolek dengan papa saya. Sholat sendiri aja di belakang ini, imamnya ndak waras semua ini. Jadi waswasah itu gangguan dari setan. Saya lanjutkan. Ciri-ciri waswasah yang selanjutnya, mengulang-ulang huruf dalam melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa sholat, dan lainnya. Jadi bacaan-bacaannya terus diulang-ulang. Yang keempat, mengganti baju karena menyangkanya terkena najis. Jadi tidak sholat-sholat sebentar-sebentar mengganti yang sarungnya, yang bajunya. Arya dari kamar mandi takut kening ketampesan barang najis ini. Keluar. Begitu keluar ganti. Begitu sudah ganti, ini kayaknya wudhu saya ini belum sempurna. Saya ulangin lagi wudhu. Habis wudhu, kayaknya tadi ketampesan lagi nih, ganti lagi. Nah, itu namanya waswasah. Yang kelima, bisikan yang terkait dengan hal akidah. Jadi muncul keraguan seperti contoh meragukan tentang kekuasaan Allah, meragukan tentang keadilan Allah, meragukan tentang kebaikan Allah. Seperti saat ini dengan ujian COVID ini, banyak orang kadang-kadang berpikir di mana keadilan Allah. Kok kenapa banyak orang yang ibadahnya bagus malah cari makan susah. Nah, itu waswasah begitu. Ini dijauhi sikap-sikap seperti ini. Selanjutnya, mengobati waswasah dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut. Ini dengerin, yang suka punya penyakit waswasah, ini cara mengobatinya. Yang pertama, menuntut ilmu syariat atau mendalami ilmu agama. Rajin-rajinlah untuk mendalami ilmu agama. Maka bersyukurlah pegawai toko Gladis setiap ba'da duhur mendalami ilmu agama. Satu hari satu hadis, sehingga memperkaya pengetahuan tentang ilmu syariat, khususnya yang berkaitan dengan ubudiyah atau ibadah. Yang kedua, memperkuat keimanan dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan ibadah sunnah. Percaya atau tidak, memaksakan diri untuk ibadah itu meningkatkan keimanan. Bagi yang mungkin di luar sana, sholatnya mungkin jarang jamaah, atau bahkan jangan-jangan
meninggalkan sholat dengan mudahnya. Tapi ketika masuk ke toko ini, walaupun sholatnya itu hanya gara-gara aturan toko dan khawatir tidak digaji kalau tidak sholat, dipaksa sholatnya. Tapi barokah memaksakan ketaatan ini, akhirnya pelan-pelan sudah mulai terasa nikmatnya sholat. Jadi kalau libur atau nanti mungkin ada yang sudah berhenti nggak di sini, yang akan dikangenkan itu apa? Salah satunya adalah sholat berjamaah. Yang akan dibuat kangen itu apa? Kajian Bulughul Maram. Jadi artinya apa? Artinya ketaatan yang kita lakukan walaupun itu awalnya dipaksa, maka akan membuat hati ini membekas dan tertanam keimanan yang kuat, dan itu bisa mengobati penyakit waswasah. Selanjutnya, senantiasa ingat pada Allah di segala kondisi, baik senang maupun susah. Rata-rata orang ingat sama Allah itu waktu senang apa waktu susah? Waktu susah ya. Waktu susah itu Masya Allah, masuk ke dalam masjid doanya khusyuknya luar biasa kan? Waktu tahajud khusyuknya luar biasa. Tapi ketika sudah diberikan oleh Allah apa yang diminta, masuk ke masjid, pulang ganti sandal. Jadi tinggalkan yang buruk, ganti yang baik gitu. Sandalnya yang buruk ditinggal ya. Selanjutnya, bergaul dengan orang soleh dan orang-orang yang dapat memberi manfaat. Jadi kalau iman kita dirasa lemah, suka was-was, maka carilah orang yang soleh, carilah orang yang punya manfaat, maka dekat-dekatlah dengan dia supaya kecipratan soleh dan manfaatnya. Seperti lagunya Tombo Ati, karena ada itu, wong kang soleh kumpulono, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, karena orang soleh itu akan memberikan syafaat kepada kita walaupun kesolehan kita tidak sama dengan teman kita. Misalkan nanti saya kesolehannya pas-pasan, Lukman solehnya luar biasa, meninggal ya kan, masuk surga Lukman. Nah waktu jalan kelihatan saya ada di neraka, ngomong Lukman, ya Allah, itu kok Anas itu dulu bareng di toko Gladys, sama-sama sholat dengan saya, sama-sama ngaji dengan saya, kenapa kok saya masuk surga, kok Anas itu masuk neraka? Nah karena barokah protesnya Lukman ini, saya dapat syafaat dari Allah, diangkat dari neraka, masukkan ke dalam surga. Ini barokah kalau berteman dengan orang yang soleh itu. Mudah-mudahan Lukman jadi orang soleh ya. Amin. Supaya selamat semua ya. Amin. Selanjutnya, mengetahui bahwa kebenaran itu hanya dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi selama ada satu perkara, selama itu tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak ada masalah di dalam perkara tersebut. Tapi kalau bertentangan, maka jangan diikuti, karena di dalam perkara yang bertentangan itu pasti ada kekeliruan atau kesalahan yang ada dalam hal tersebut. Selanjutnya, mengakui bahwa waswasah adalah kebatilan yang paling batil. Ragu-ragu itu kebatilan yang paling batil. Bayangkan kalau misalkan kita punya pemimpin yang ragu-ragu, kita punya suami yang ragu-ragu, kita punya orang tua yang ragu-ragu, kira-kira apa jadinya kita? Beli rumah apa beli mobil? Beli mobil apa beli rumah? Ini yang dibahas beli apa tapi tidak beli-beli. Kenapa? Karena was-was itu, ragu. Dimondokkan atau sekolah umum? Sekolah umum atau dimondokkan, ragu. Akhirnya anaknya karon-karon. Kenapa? Karena keraguan itu tadi. Jadi ragu itu adalah sesuatu yang batil. Jadi kalau kalian ragu, maka carilah orang yang punya ilmu untuk mengobati keraguan kalian. Selanjutnya, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka perbanyaklah membaca ta'awud. Apa itu ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca bismillah, kalau bisa biasakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu termasuk salah satu cara untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian yang kedua, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak membaca surat 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu salah satu untuk melindungi diri dari godaan setan. Bahkan ada sebagian ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kalau mau sholat baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Selanjutnya,
tidak lama-lama berada di dalam kamar mandi atau WC melebihi kebutuhan. Karena jamban dan WC adalah tempat setan dan roh-roh yang jahat. Makanya sampai masuk ke WC pun ada doanya. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mohon perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan, dari najis, dari kotoran, dan dari roh-roh jahat. Memercikkan air kepada kemaluan setelah istinja dan celana untuk mengantisipasi was-wasah dari jiwa. Jadi nggak apa-apa habis istinja setelah bersuci, percikan lagi kepada kemaluan dan lubang pantat kita. Dipercikan lagi nggak apa-apa. Dengan untuk apa? Untuk supaya meringankan rasa was-wasah, menghilangkan was-wasah di dalam hati. Kemudian celana itu khawatir takut nempel, misalkan takut ada yang orang permisi ya, kalau pipis apalagi cowok itu biasanya kadang tidak tuntas, masih ada yang tersisa di dalam kemaluannya. Nah itu kadang-kadang ketika pakai celana kemudian ketekuk itu keluar sedikit gitu lah. Nah ini yang membuat orang jadi was-wasah. Maka diajarkan kalau pipis itu, mohon maaf, kalau laki-laki harus betul-betul diurut, dipastikan untuk tidak ada air pipis yang tersisa di dalamnya. Nah sehingga mengurangi was-wasah. Kemudian disucikan dan celana itu dipercikkan air. Sehingga kalaupun misalkan kita punya perasaan, oh ini jangan-jangan ada najis, tapi karena dipercikkan air maka najis itu sudah hilang. Ini cara untuk meringankan atau mengurangi perasaan was-wasah. Yang ke-10 atau yang terakhir, bisa seseorang yakin telah melakukan toharoh, baik wudhu atau lainnya, kemudian ragu telah berhadas ataukah belum. Ia boleh sholat dengan toharohnya itu sebab ia dalam keadaan suci. Sebaliknya, bila ia yakin telah berhadas, kemudian ragu telah bersuci ataukah belum, ia tidak perlu memperdulikan keraguan itu, kecuali bila ia yakin telah bersuci. Kemudian bila banyak keraguan yang muncul, maka ia tidak perlu memperdulikannya. Sudah ambil wudhu. Ya. Nah kemudian ragu, dalam hati ragu. Ini saya tadi kentut apa enggak ya? Ini saya tadi pegang istri apa enggak ya? Ini saya tadi pipis apa enggak ya? Ragu. Dan enggak dalam hati ini enggak menemukan imbang antara kentut atau tidak kayak tadi dalam hadis tadi. Maka langsung aja sholat. Ragu tapi enggak imbang, enggak lebih kuat. Oh iya saya tadi batal, maka langsung aja sholat. Tapi sebaliknya, kamu sudah berhadas, kamu dalam keadaan kentut, pipis, dan lain sebagainya, ragu, saya sudah wudhu atau belum ya? Kan bisa ya? Kalau tadi kan sudah wudhu, ragu, batal atau enggak. Nah ini ceritanya berhadas, ragu, sudah wudhu atau belum. Nah kalau ragu sudah wudhu atau belum, maka ambillah wudhu. Nah ketika sholat begitu, sampai diajarkan, ragu, ini kentut atau tidak. Sampai ditekankan oleh Rasulullah, lanjutkan sholatmu, jangan keluar dari masjid untuk mengambil wudhu sampai benar-benar terdengar suaranya atau tercium baunya. Itu untuk menguatkan keyakinan bahwa betul batal atau tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala macam musibah. Kita diberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah, diberikan istiqomah iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir